Itu gampang banget Bu, bikin warung kita rame. Kita itu hanya butuh tali pocong perawan. Dan kita harus memotong jari manis dari mayat tersebut. Ada satu orang tergeletak, sudah tidak bernyawa. Bahkan separuh tubuhnya ini sudah masuk ke dalam lubang kuburan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Doni Free di channel Sudut Malam tentunya. Apa kabar kalian semuanya? Semoga kalian diberikan kesehatan, umur yang panjang, rezeki yang melimpah, dan rezeki yang berkah. Amin amin Allahumma amin. Ayo kalian harus tulis amin di kolom komentar. Soalnya ini kan doa yang baik untuk kita semua, jadi kalian harus aminkan. Oke, di episode kali ini saya itu akan menceritakan sebuah pesugihan yang menggunakan tali pocong. Ini serem banget, asli serem banget, ngeri. Tetapi seperti biasanya, sebelum kita mulai ke ceritanya, saya ini mohon sama kalian semuanya, tulis nama dan alamat kalian, biar saya itu tahu, biar saya kenal. Kalian harus absen, oke? Mungkin tidak perlu berlama-lama lagi, kita langsung menuju ke ceritanya. Sebut saja Pak Karta. Pak Karta ini itu seorang bapak-bapak berumur 60 tahun. Tetapi di kampungnya dia itu dikenal dan dipanggil sebagai Mbah Kliwon. Dia itu suka banget dengan hal-hal tentang dunia klinik. Jadi dia itu dengan beberapa orang teman-temannya itu sering banget berburu jimat, berburu benda-benda pusaka dan lain sebagainya. Dan Pak Kliwon ini atau Mbah Kliwon ini, dia itu memiliki sebuah usaha warung mie ayam yang dikelola bareng dengan istrinya. Pak Karta ini memiliki satu orang anak, tetapi anak ini sudah tinggal bersama istrinya. Dia itu sudah buat rumah sendiri dan sudah tidak tinggal bareng lagi dengan Mbah Kliwon dan ibunya. Di sisi lain, istri dari Mbah Kliwon itu sebel banget sama si Mbah Kliwon, karena di saat dia dagang, itu seringkali Mbah Kliwon ini didatengin sama teman-temannya, lalu pergi begitu saja. Akhirnya nggak ada yang ngebantuin istrinya Mbah Kliwon di warung mie ayam tersebut. Jadi Mbah Kliwon ini juga dianggap orang pintar oleh orang-orang kampungnya. Jadi di desanya Mbah Kliwon ini ketika ada orang yang sakit, mereka itu lebih memilih membawa orang tersebut ke orang pintar. Diobatinya ini secara tradisional, bukan pengobatan medis. Dan di sini ketika ada warga yang sakit, Mbah Kliwon lah yang turun tangan. Banyak orang yang meminta pertolongan kepada si Mbah Kliwon. Si istrinya Mbah Kliwon itu sudah sering ngomong sama Mbah Kliwon, udahlah, udah tua, nggak usah main-mainan jimat lagi. Udah fokus saja ibadah dan cari nafkah, kita cari pendapatan. Tetapi ternyata Mbah Kliwon ini keras kepala, bahkan Mbah Kliwon ini kejam banget sama istrinya. Istrinya ini itu sering dibentak-bentak ketika si istri ini mengingatkan Mbah Kliwon. Dan dari sinilah akhirnya si istrinya itu males buat ngingatin suaminya atau Mbah Kliwon. Dia itu lebih memilih diam. Seperti yang saya ceritakan di awal, Mbah Kliwon ini sering banget ketika ia sedang berdagang mie ayam, tiba-tiba ketika datang temannya, dia itu langsung pergi entah kemana. Jadi Mbah Kliwon ini seperti punya geng 4 orang ini. Dia itu selalu mencari benda pusaka, mencari jimat, ada pring petuk, mencari batu delima, dan lain sebagainya. Keempat orang ini termasuk Mbah Kliwon itu suka banget berbisnis dengan barang-barang klinik. Dan di suatu ketika Mbah Kliwon ini sedang berdagang, dia itu berpamitan kepada istrinya. Dia itu akan pergi ke Bondowoso. Sudah pasti istrinya mengizinkan. Mungkin pikiran dari si istrinya, walaupun dia melarang, Mbah Kliwon ini akan tetap berangkat pastinya. Dia itu keras kepala banget. Bahkan dia itu sama sekali tidak mendengar omongan dari istrinya ini. Berangkatlah keempat orang ini menuju ke Bondowoso. Di sini istrinya itu tidak tahu apa yang dilakukan Mbah Kliwon di sana bersama teman-temannya. Dan ternyata pada kepergian kali itu, Mbah Kliwon ini lama banget perginya. Dia itu pergi selama 2 minggu. Dan di sini istrinya pun jelas khawatir. Dan pada saat itu, si Mbah Kliwon ini atau istrinya tidak memiliki handphone sama sekali. Jadi dulu itu masih sekitar tahun 2000-an lah, di mana handphone itu masih jarang banget. Singkat cerita, Mbah Kliwon ini pulang ke rumahnya, dan di sini istrinya itu sudah sangat lega. Dan di situ
memang Mbak Kliwon ini itu terbuka banget sama istrinya, walaupun dia sering membentak istrinya, tetapi dia itu selalu terbuka dengan istrinya. Sesampainya di rumah, Mbak Kliwon ini memberikan uang 10 juta rupiah kepada istrinya. Dan di sini istrinya itu kaget, karena uang 10 juta rupiah pada zaman itu sangat banyak banget. Banyak banget. Dan di sini istrinya pun bertanya sama si Mbak Kliwon, "Pak, ini uang dari mana?" "Udah, kamu simpen aja, kamu gunakan buat kebutuhan sehari-hari kita. Gak usah banyak tanya." Ya sudah, di sini istrinya pun hanya diam. Dia pun menyimpan uang tersebut. Tetapi istrinya Mbak Kliwon ini benar-benar sama sekali tidak menyentuh atau memakai uang tersebut. Dia itu hanya menyimpannya karena dia itu tidak tahu itu uang yang didapatkan secara halal atau haram. Jadi Mbak Kliwon dengan istrinya ini sangat berbanding terbalik. Istrinya Mbak Kliwon ini dia itu solehah banget, sedangkan Mbak Kliwonnya sendiri dia itu mempercayai dengan hal-hal gaib dan lain sebagainya. Bahkan dia juga bermainan barang-barang klenik. Dan beberapa hari setelah Mbak Kliwon pulang dari Bondowoso, dia itu bercerita pada saat Mbak Kliwon ini akan tidur bersama istrinya, bahwasannya dia itu bisa membuat warungnya ini jadi ramai banget. Tentunya di sini ketika warung ramai, pundi-pundi rupiah yang didapatkan Mbak Kliwon ini akan semakin banyak. "Bu, aku kemarin kan dari Bondowoso. Di sana, aku ini ketemu dengan salah satu temanku. Dan aku ini diajarin loh, bagaimana caranya membuat mie ayam kita menjadi ramai." "Caranya gimana, Pak?" "Ah, gampang itu. Tapi Pak, nggak usah macem-macem loh, Pak. Udahlah, kita bersyukur aja dengan apa yang diberikan oleh Gusti Allah sama kita." "Ah, ibu ini, kamu nggak pengen usaha kita maju?" "Ya pengen, Pak, tapi gimana caranya?" "Caranya itu gampang banget, Bu. Kita cuma butuh tali pocong perawan." Di sini istrinya itu sempat shock. Tapi memang suaminya ini atau Mbak Kliwon ini suka bicara atau suka bercerita tentang yang aneh-aneh. "Ya Pak, aku nggak mau kalau kayak gitu Pak. Itu cara syirik Pak. Bapak ini udah tua Pak, mbok istighfar Pak. Udahlah, Bapak jangan main-mainan jimat lagi. Udah tinggal fokus ibadah aja. Kita fokus jualan, biar hidup kita di hari tua ini tenang Pak." "Alah, kamu tahu apa sih?" Akhirnya mereka berdua ini pun tertidur. Dan di sini istri dari Mbak Kliwon ini tidak memikirkan lanjut atas obrolannya semalam bersama suaminya. Tetapi di sisi lain ternyata Mbak Kliwon ini malah justru akan melakukan pesugihan tersebut. Jadi di suatu malam Mbak Kliwon ini dia itu pergi tanpa sepengetahuan istrinya. Ketika istrinya ini terbangun, dia itu sudah tidak menjumpai suaminya atau tidak menjumpai Mbak Kliwon. Tetapi ya emang udah biasa kayak gitu Mbak Kliwonnya. Akhirnya istrinya lanjut tidur lagi. Dan di sini istrinya ini juga menceritakan bahwasanya dia itu kadang stres, dia itu bingung. Ketika malam hari dia itu sering melihat dan mendengar suaminya ini, Mbak Kliwon ini ngobrol sendirian. Tentunya si istrinya Mbak Kliwon itu tidak tahu ya apa benar Mbak Kliwon itu sedang ngobrol dengan makhluk lain atau dia itu stres. Jadi bahkan istrinya Mbak Kliwon ini beranggapan bahwa Mbak Kliwon ini kayaknya stres karena dia sering ngobrol sendiri. Tetapi dia juga tidak pernah bercerita kepada tetangganya, kepada anaknya. Benar-benar dia itu memendam sendiri. Jadi pandangan istrinya kepada Mbak Kliwon ini memang aneh Mbak Kliwon ini. Tetapi di sisi lain, orang-orang yang berada di desa itu menganggap Mbak Kliwon itu sakti. Sering meminta pertolongan dan lain-lain. Oke, kita lanjut ke Mbak Kliwon tadi. Ketika Mbak Kliwon ini pergi, ternyata benar Mbak Kliwon ini datang ke salah satu makam yang berada di tetangga desanya. Dia itu benar mencari tali pocong perawan tersebut. Jadi, nanti tali pocong tersebut itu akan dikubur di 4 sudut yang berada di warung tersebut. Dan jari dari mayat tersebut itu nggak tahu kegunaannya untuk apa. Di sini istrinya Mbak Kliwon aja nggak tahu, dia itu tidak bisa menjelaskan mengenai jari tersebut. Ya, pada saat kumandang azan subuh, Pak Kliwon ini sudah masuk ke kamarnya dan istrinya di situ kaget.
Kok tiba-tiba Mbah Kliwon sudah berada di sampingnya, dia udah tidur. Dan pada keesokan harinya, ketika istrinya Mbah Kliwon ini akan mencuci baju, dia itu kaget. Karena salah satu baju Mbah Kliwon itu kotor banget. Jadi seperti dia itu habis menggali tanah atau terjatuh di tanah. Akhirnya dia pun bertanya sama si Mbah Kliwon, "Pak, ini kok bajunya kotor banget, semalam habis dari mana sih?" "Itu Bu, semalam aku jatuh itu loh di depan. Tanahnya itu licin banget." "Ya makanya hati-hati Pak, Bapak ini udah tua. Jangan suka kelayaban, udah di rumah aja." Dan di sini memang istrinya dari Mbah Kliwon itu tidak berpikiran negatif kepada si Mbah Kliwon. Ketika istrinya Mbah Kliwon ini berangkat ke warung, itu rame banget kabar bahwasannya makam di tetangga desanya itu ada makam yang digali orang, ada makam yang ambruk. Dan di sini istri dari si Mbah Kliwon itu kaget. Dia sempat berpikiran, jangan-jangan suami aku nih yang berbuat seperti itu. Tetapi sudahlah. Dan di situ si istrinya Mbah Kliwon ini masih menenangkan pikiran dan dirinya dan hatinya sendiri. Singkat cerita, 2 bulan setelah kejadian itu, warung Mbah Kliwon ini benar-benar ramai banget. Dan di sini istrinya Mbah Kliwon itu lupa dengan apa yang dikatakan oleh Mbah Kliwon tentang pesugihan pocong perawan tersebut. Makanya dia itu menganggap ya mungkin ini rezeki dari Allah, warungnya diberi keramaian. Akhirnya warung tersebut ini benar-benar rame-rame, setiap hari itu rame terus, bahkan tidak sampai sore, semua dagangannya itu ludes habis terjual. Dan akhirnya di sini, Mbah Kliwon itu berunding sama istrinya, bahwasannya dia ini ingin membuka satu warung lagi. "Bu, gimana kalau kita buka satu warung mie ayam lagi? Siapa yang mau tungguin Pak? Orang kita satu warung aja Bapak itu sering banget pergi-pergi, ninggalin aku sendirian." "Udahlah Bu, jangan dibahas lagi." Dan di sini, Mbah Kliwon itu membentak istrinya. Seketika istrinya pun hanya terdiam. "Udah, pokoknya kamu nurut aja, nggak usah bawel." Dan pada keesokan harinya, si Mbah Kliwon ini atau Mbah Kliwon ini benar-benar mencari kios. Dia ini ingin membuka warung mie ayamnya kembali. Setelah pencarian beberapa minggu, akhirnya dia sudah menemukan tempat yang strategis, tempat yang cocok. Di situ dia pun akhirnya membuka warung mie ayamnya kembali. Ketika semua persiapan warung itu sudah beres, akhirnya pada hari itu si Mbah Kliwon ini membuka warungnya. Dan hari itu memang benar-benar ramai, mungkin karena warung baru, jadi banyak orang atau banyak warga yang penasaran di situ. Warungnya ini ramai banget. Dan di sini tuh Mbah Kliwon sendirian, dia itu sampai keteteran lah. Tidak sampai zuhur, semua dagangannya itu habis. Dan di hari keduanya, itu masih sangat ramai, itu bertahan sampai 1 minggu. Tetapi setelah kedua minggunya, warung itu jadi sepi. Mbah Kliwon ini mulai mengeluh sama istrinya, sedangkan warung yang dijaga istrinya ini masih ramai banget. Ya karena itu tadi, karena dia itu mengubur tali pocong perawan itu di setiap sudut tanah yang ditempati warung tersebut. "Bu, ini warung kok udah 1 minggu sepi banget ya." "Ya namanya juga rezeki Pak, kadang rame kadang sepi. Bapak ini jangan ngeluh terus. Lagian kan Bapak sendiri yang pengen buka warung lagi. Ya udah dinikmatin aja." Kamu itu kalau diajak bicara pasti kayak gitu, selalu nyalahin aku, nggak pernah bisa ngasih solusi atau gimana. "Pak, aku ini nggak nyalahin kamu kok. Aku kan cuma ngomong, yang pengen buka warung lagi itu kan Bapak. Dan sekarang ketika warungnya sepi, ya udah diterima aja Pak. Mungkin itu proses, kan bisa saja 1 minggu ini sepi, besoknya rame. Udah aku mau keluar, males aku ngomong sama kamu." Dan di sini Mbah Kliwon itu pergi lagi. Dan ternyata Mbah Kliwon ini pergi kembali dengan gengnya, dengan geng klinik tersebut. Dia itu mencari ring petuk. Ada salah satu orang yang memesan kepada si Mbah Kliwon ini. Jadi Mbah Kliwon bersama 3 orang temannya ini seringkali mendapat pesanan-pesanan benda-benda mistis atau klinik seperti itu.
Jadi Mbah Kliwon ini sampingannya emang pencari pusaka atau jimat seperti itu. Dan benar memang hasilnya itu gede sih. Makanya Mbah Kliwon itu nggak mau berhenti. Tetapi setiap kali Mbah Kliwon ini mendapatkan uang dari hasil ia berjualan benda-benda pusaka ini, istrinya itu tidak pernah memakai uang tersebut. Jadi benar-benar uangnya ini dihabiskan oleh Mbah Kliwon sendiri. Istrinya ini benar-benar menjaga makanan yang masuk ke dalam tubuhnya ini harus dipastikan uangnya atau cara mendapatkannya ini dengan cara yang halal. Singkat cerita, setelah Mbah Kliwon ini pergi bersama temannya, dia itu tidak pulang selama 4 hari. Ya di sini jelas kan istrinya itu ya agak marah, agak kesel sama si Mbah Kliwon. Karena warungnya baru dibuka kok, belum lama udah libur, apalagi warungnya lagi sepi. Harusnya kan tetap buka, ya harus tetap ikhtiar lah, biar warungnya itu tetap buka dan nantinya bakal ada pembeli. Tetapi di sini istrinya dari Mbah Kliwon ini bener-bener udah nggak mau ngomong sama Mbah Kliwon, udah nggak mau menasehatin. Jadi udah dibiarin aja, terserah Mbah Kliwon deh. Mau buka warung ya syukur, nggak buka ya udah. Lagian istri dari Mbah Kliwon itu sudah mendapatkan pendapatan yang sangat banyak dari warung satunya, warung yang dijaga oleh dirinya sendiri. Dan tiba di suatu waktu Mbah Kliwon ini di tengah-tengah malam itu pergi lagi. Dan di sini istrinya itu tahu Mbah Kliwon pergi. Pada saat itu istrinya belum tertidur, tapi dia membiarkannya. Dan dia itu benar-benar nggak tertidur, dia itu menunggu sampai subuh. Dan Mbah Kliwon ini belum pulang juga. Ya sudah, dia biarin, akhirnya dia itu sholat dan dia itu bersiap-siap untuk berangkat ke warung. Dan tibanya ia di warung, itu ada salah satu seorang warga bercerita bahwasanya semalam itu ada suara yang sangat misterius di kuburan. Dan kali ini kuburannya itu kuburan yang berada di desa tersebut, yang berada di desanya Mbah Kliwon. Dan kalau kuburan di sini, kuburan yang berada di desanya Mbah Kliwon ini, itu tidak jauh dari permukiman warga. Bahkan di depan pintu masuk kuburan itu adalah pos kampling, di mana tempat warga di situ itu selalu bergiliran ronda. Yang bercerita itu adalah salah satu orang yang semalam itu ronda. Jadi semalam dia itu mendengar bahwasanya ada orang berteriak minta tolong sambil meneriakkan katanya ada pocong, ada pocong, ada pocong. Akhirnya pada saat itu juga menurut si orang yang semalam itu ikut ronda, dia itu mengumpulkan warga banyak banget. Mereka itu langsung menyisir ke kuburan. Dia itu langsung menengok satu persatu kuburan tersebut. Ternyata tidak ada orang sama sekali. Dan di sini membuat warga itu kebingungan. Tibalah waktu zuhur. Sekitar jam 12 siang, dan di sini Mbah Kliwon itu belum pulang. Istrinya ini sangat khawatir banget, sangat gelisah. Dan tidak lama setelah itu, ada orang yang memesan mie ayamnya dan dia itu bercerita bahwasannya di kuburan itu sedang ramai orang. Jadi di kuburan tersebut itu terdapat ada satu orang tergeletak, sudah tidak bernyawa, bahkan separuh tubuhnya ini sudah masuk ke dalam lubang kuburan. Dan di sini istrinya Mbah Kliwon ini ketika dia sedang meracik bumbu, tiba-tiba ada salah seorang warga, yaitu tetangganya Mbah Kliwon, dia menghampiri si istrinya Mbah Kliwon dan dia itu ngomong, Bu, ayo Bu, ikut ke kuburan. Emangnya ada apa Mbak? Aku ini loh, lagi mau ngelayanin ini dulu. Udah Bu, tinggal dulu aja Bu. Ada apa sih Bu? Mbah Kliwon tewas Bu, di kuburan. Biar. Dan seketika mangkuk yang sedang dipegang oleh istrinya Mbah Kliwon ini jatuh dan pecah. Istrinya Mbah Kliwon ini sangat kaget, shock berat. Akhirnya dengan tertatih-tatih, istri dari Mbah Kliwon ini pun dituntun oleh warga tersebut yang mengabari dirinya menuju ke makam. Dan di situ benar-benar ternyata Mbah Kliwon ini sudah sangat pucat. Dia sudah tidak bernafas, sudah tidak bernyawa, dia itu sudah meninggal. Dan separuh badannya ini itu sudah terkubur. Setelah mendapatkan kabar itu, di sini istri dari Mbah Kliwon itu tiba-tiba langsung lemas dan mangkok yang sedang dipegangi itu terjatuh dan pecah. Dengan tertatih-tatih, akhirnya tadi warga yang mengabari kepada istrinya Mbah Kliwon, dia pun menuntun istrinya Mbah Kliwon tersebut sampai ke makam, di mana tempat Mbah Kliwon itu dikabarkan meninggal dunia.
Dan sesampainya di situ memang benar ternyata Mbak Kliwon itu sudah berwarna biru, kulitnya sudah pucat banget. Dia itu badannya sudah terkubur setengah dan dia itu sudah meninggal. Dan di sini yang membuat warga itu bingung, tangan kanan sebelahnya Mbak Kliwon ini sedang memegang tali pocong. Dan di tangan sebelah kirinya dia itu menggenggam satu buah jari, dan itu adalah jari yang diyakini milik dari jenazah yang ia bongkar kuburannya. Dan menurut warga sekitar ternyata kasus makam yang dibongkar di desa sebelah itu juga sama seperti ini. Jadi jari salah satu jenazah tersebut itu hilang. Dan disinilah akhirnya terungkap bahwasannya yang melakukan itu di makam sebelah desanya adalah Mbah Kliwon. Dan di situ memang benar-benar aneh, karena pada saat semalam, pada saat warga itu mendengar teriakan minta tolong dan teriakan pocong, 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 ketika warga menyisir kuburan tersebut langsung setelah kejadian itu tidak ada orang sekalipun. Dan bahkan sekarang makam yang dimana Mbah Kliwon itu tewas dan terkubur badannya setengah, semalam itu makam itu juga dicek sama semua warga dan tidak ada apa-apa. Tetapi kok ini siang-siang tiba-tiba ada Mbah Kliwon tewas di situ. Dan menurut beberapa warga yang ada di situ, jadi semalam ketika warga sedang menyisir kuburan, Mbah Kliwon ini ditutupi. Jadi dia seperti dimasukkan ke alam gaib dulu. Akhirnya semua warga yang di situ tidak ada yang melihat mayat Mbah Kliwon di situ. Dan karena penasaran, akhirnya beberapa warga itu memaksa membongkar kuburan tersebut. Dan dia itu dia mengecek. Dan ternyata benar jari dari jenazah itu hilang satu. Menurut warga sekitar, mayat ini atau jenazah itu baru dikuburkan 2 hari yang lalu. Setelah kejadian itu, istri dari Mbah Kliwon ini pun langsung menutup warungnya. Sanksi sosial itu terkena pada dirinya. Jadi semua warga itu sekarang tidak lagi menyapa istrinya Mbah Kliwon. Bahkan ketika ada yang berpapasan dengan istrinya Mbah Kliwon, dia itu takut dan langsung menghindar. Karena di sini tekanan batin dan lain sebagainya, akhirnya istrinya Mbah Kliwon ini memilih untuk meninggalkan kampung halamannya tersebut. Ia memilih untuk hidup bersama anaknya. Dan cerita pun berakhir. Oke, jadi terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton dan mendengarkan cerita ini sampai selesai. Dan buat kalian semua yang mempunyai pengalaman mistis dan pengen diceritakan ulang oleh saya, silahkan kirimkan saja ceritanya melalui nomor WhatsApp yang ada di bawah saya ini. Ini adalah nomor WhatsApp pribadi saya. Silahkan kalian save, siapa tahu kita bisa nambah saudara. Akhirnya saya Dodi Free pamit undur diri. Sampai berjumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.